Anda kembali di iNews Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, tanah longsor terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kejadian tanah longsor tersebut menyebabkan sebuah truk yang tengah melintas terjebak di lokasi. Akibat kejadian tersebut terjadi antrean kendaraan sepanjang 10 km. Tanah longsor terjadi di Desa Laru Baringin, Kecamatan Tambangan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kejadian tanah longsor tersebut menyebabkan sebuah truk yang tengah melintas terjebak di lokasi. Longsor terjadi setelah hujan mengguyur wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara selama beberapa jam. Akibat terjebak longsor lebih dari 14 jam, antrian kendaraan mengular hingga lebih dari 10 km. Berat bisa. Dan ini terus masih menunggu terus. Ya tunggulah. Terpaksa ya? Ya paksa. Longsor terjadi sejak Sabtu malam, namun hingga Minggu siang pembersihan longsor masih terus dilakukan. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sejumlah lapak pengepul barang bekas yang juga dijadikan sebagai tempat tinggal di kawasan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Sejumlah lapak pengepul barang bekas yang juga dijadikan sebagai tempat tinggal di kawasan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan membuat panik warga di sekitar lokasi. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Utara dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas ke lapak lainnya. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran, namun diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Perkumpulan di sini orang-orang Madura, barang-barang itu mudah terbakar, plastik, kardus, kertas. Jadi menurut informasi praduganya itu dari korsleting listrik. Ya, namun semuanya itu karena mudah menyambar bahan-bahan mudah terbakar, akhirnya membesar. Dan pertama kali informasi, petugas kami meluncur, api sudah. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Setelah menerjunkan 17 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kepergok saat akan mencuri motor, pelaku pencurian menjadi bulan-bulanan amukan warga. Beruntung, petugas kepolisian yang tiba di lokasi berhasil meredam amukan warga. Inilah rekaman video amatir warga saat pelaku pencurian sepeda motor menjadi bulan-bulanan warga usai kepergok saat akan menggasak motor korban di Jalan Raya Bandung, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat. Pelaku bersama rekannya diketahui berusaha menggasak motor korban yang tengah terparkir di depan bengkel. Mengetahui motor yang hendak dicuri, korban yang berada di dalam bengkel bergegas keluar. Korban yang melihat pelaku tengah berusaha membobol kunci motor langsung meminta tolong warga. 1 orang pelaku berhasil ditangkap warga dan menjadi bulan-bulanan, sementara 1 teman pelaku berhasil melarikan diri. Pada saat kejadian, korban yang mendengar suara ada yang patah. Ketika korban mengecek keluar, terduga pelaku sedang melakukan pembobolan lubang kunci kendaraan korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Komplotan pencurian motor yang mengaku anggota Buser gagal beraksi lantaran kepergok warga di Jalan Karya Mandiri, Kembangan, Jakarta Barat. Salah satu pelaku langsung melayangkan tembakan guna menakuti warga. Kamera CCTV milik salah satu warga di Jalan Karya Mandiri, Kembangan, Jakarta Barat memperlihatkan komplotan curanmor yang menyatroni lingkungannya. Sebanyak 4 orang pria menggunakan dual sepeda motor terlihat mondar-mandir di permukiman.
Salah seorang warga yang curiga mendekati kawanan ini, namun saat ditanya maksud dan tujuan serta identitas, salah satu pelaku mengaku sebagai anggota Buser, kemudian langsung mengeluarkan senjata api. Warga lainnya yang sempat keluar rumah membuat pelaku melayangkan tembakan guna menangkuti warga. Komplotan curanmor ini langsung melarikan diri dan sempat dikejar warga, namun para pelaku kabur menggunakan kendaraannya. Oh, motor korban malah di sini, dia lagi ngincer motor di sini. Kalau motor pelakunya di stopinnya sebelah situ. Minta identitas, terus kirain mau ngeluarin identitas, taunya ngeluarin beceng deh, nembak sekali. Menurut warga di lingkungan ini, aksi pencurian sepeda motor memang kerap terjadi. Warga berharap agar polisi sering melakukan patroli, terutama di jam rawan aksi curanmor. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Polres Cimahi memeriksa sejumlah saksi terkait bocornya truk pengangkut cairan kimia yang tercecer di Jalan Padalarang Purwakarta dan mengganggu pengguna jalan yang akan berwisata di Jawa Barat. Sopir truk kimia tersebut kini wajib lapor. Petugas dari Polres Cimahi memeriksa 10 saksi terkait penyebab bocornya truk pengangkut cairan kimia di Jalan Padalarang Purwakarta yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan. Selain memeriksa saksi dalam waktu dekat, polisi juga akan memanggil saksi ahli, termasuk memeriksa 2 perusahaan yang berkaitan dengan peristiwa ini, di mana saat ini masih dalam proses penyelidikan. Sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Dan memang belum ada tersangka yang kita tetapkan karena kita masih menunggu proses penyelidikan. Jadi setelah kita lakukan penyelidikan, kemudian setelah kita lakukan gelar perkara, kita akan nanti menentukan tersangkanya. Supir, ya, kemudian saksi-saksi yang ada di tempat kejadian. Untuk supirnya wajib lapor sekarang apa gimana? Ya, untuk sementara supir kita kenakan wajib lapor walaupun statusnya masih saksi aktif. Petugas kepolisian juga menyebut saat ini sudah tidak ada lagi cairan kimia yang tercecer di jalan, sehingga lalu lintas di kawasan Jalan Padalarang Purwakarta sudah bisa digunakan jelang tahun baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mayat seorang perempuan ditemukan mengapung di Waduk Gesek, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Penemuan mayat perempuan tersebut membuat heboh warga sekitar dan pengendara yang melintas. Petugas kepolisian, SAR, dan BPBD mengevakuasi jasad perempuan yang ditemukan mengapung di Waduk Gesek, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Jasad perempuan ditemukan terbujur kaku di pinggir waduk oleh seorang warga yang melintas kawasan tersebut. Jasad perempuan saat ditemukan dalam kondisi terlentang dengan menggunakan baju berwarna merah dan celana panjang berwarna hitam. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, korban diketahui berinisial NA berusia 26 tahun. Namanya di lokasi Waduk Gesek. Jadi jelaskan di sini untuk keterangan saksi bahwasanya korban ini sering bolak-balik di area waduk. Jadi kita tidak tahu apakah seperti apa kemungkinan jatuh. Namun itu masih kita menunggu dari rumah sakit pemeriksaan selanjutnya. Guna mengetahui penyebab pasti kematian korban, petugas kepolisian membawa jasad korban ke RSUP RAT Kota Tanjung Pinang guna dilakukan otopsi. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan. Selebgram sekaligus YouTuber Jero B. Pauline ikut merespon dengan menghitung nilai korupsi dan lama hukuman yang diterima Harvey Muiz. Informasinya sesaat lagi.